kan Mbak. Biasanya makanya kalau ada kasus-kasus kriminal selalu dia X-file kayak apa gitu ya. Pasti yang jadi tersangka utama tuh keluarga, suami, istri, anak, kerabat, teman gitu loh. Iya. Itu dulu selalu yang dijadi lingkaran pertama. Terus dia bilang gini, ini kan kota kecil, di Inggris itu kota kecil. Kota kecil, berapa jumlah laki-laki dewasa? Artinya yang bisa ngeluarin sperma. 6.500, sorry. Dia bilang, Bapak kan punya kuasa. Nyatakan aja mereka jadi tersangka. Jadi dinyatakan sebagai tersangka 6.500 laki-laki. Dan mereka harus datang kantor polisi untuk nyetor sperma. Asik kan? itu maksudnya kalau itu dipikir ada waktu itu ada Guinness Book of Record, itu Guinness Book of Record. Dengan pengumpulan sperma paling banyak. Nah, itu dilakukan terus. Itu tapi ide gila. Nah, dilakukan apa pemeriksaan. Bener, ada kejadian itu. Ya, kejadian. 6.000 orang nyetor semua. Oke. Lalu. Nah, setelah diperiksa ternyata hasilnya diperiksa nih. Dia periksa ternyata tidak ada satupun dari 6.500 yang cocok dengan DNA pada dua korban. Oke. Berarti nggak ada tersangka dong. Polisi bilang lo bikin makin kacau sekarang kan udah kayak gitu kan. Tapi Pak, tolong kasih saya waktu diperiksa satu persatu. Ternyata dari 6.500 ada sepasang sperma kembar. Sama persis. Nah, dia bilang kan kagak mungkin. Gak mungkin ada dua orang yang punya sperma sama. Pak, panggil Pak orangnya. Dipanggil orangnya. Ditanya. Terus dia bilang, pokoknya salah satu dari kamu pasti minjem sperma teman kamu. Iya Pak, bener Pak. Kenapa kamu minjem? Pada waktu itu saya keluarin, dia bilang kagak bisa, udah habis. Jadi udah habis lagi. Dia bisa ngapain itu udah habis. Jadi rupanya dia boros gitu. Nah, si orangnya ini namanya Colin Pitchfork, seorang tukang roti. Oke, orang yang ngakunya habis. Iya. Oke. Diambil lah periksa, berarti Bapak tuh belum nyotor. Diambil, diperiksa sama persis. Dia masuk penjara. Nah, kasus itu ditulis dalam satu jurnal kedokteran. Saya baca waktu saya tingkat 5. Selama ini kalau ada kasus perkosaan seperti itu, kita cuma bisa menduga. Dia menduga kayaknya gini-gini, ya benar dia sama dia gitu. Menduga, tapi kalau bilang betul nggak ini pelakunya, kita periksanya biasanya golongan darah. Golongan darah pada vaginanya sekian, pada si korban sekian, berarti dia kemungkinan berhubungan sama dia karena golongan darahnya sama. Iya. Tapi golongan darahnya kan kalau misalnya golongan darahnya A, anak laki-laki yang A kan banyak. Betul. Jadi artinya tidak ada kepastian. Kebanyakan lah dia ujung-ujungnya adalah pengakuan. Oke. Nah, saya bilang begitu. Keren banget keren gitu. Banget. Nah, pada waktu itu saya bilang, I want to be the first Indonesian forensic doctor DNA di Indonesia. Aku ngedengerin cerita barusan aja pengen jadi dokter forensik dong. DNA itu menginspirasi banget sih. Oh, sangat.